Laki lama kali mereka nanti nunggu. Kok kalian lama banget sih? Iya, tadi cari bukunya susah banget. Gimana? Udah, lanjutin tadi yuk. Yuk. Aku bingung banget nih. Sekarang demokrasi kita itu apa sih? Demokrasi Pancasila nggak sih? Tapi nih ya, kemarin pas aku searching di Google, yang keluar tuh cuman demokrasi terpimpin sama demokrasi liberal. Nah, kalau yang aku lihat di buku nih, Dian, katanya kalau liberal itu pada tahun 1950 sampai 1959. Kalau demokrasi terpimpin itu 1959 sampai 1965. Nah, demokrasi Pancasila itu termasuk Orde Baru dia pada masa kepemimpinan Soeharto. Jadi pada tahun 1966 sampai 1998 begitu. Jadi kita ini demokrasi Pancasila, sedangkan masa berlakunya hanya sampai tahun 1998. Alasan Indonesia menganut demokrasi Pancasila karena sesuai dengan kepribadian bangsa kita dan juga terdapat nilai-nilai yang terkandung sila-sila Pancasila. Oh begitu. Kok jadinya kita bahas tentang demokrasi Pancasila sih? Oh iya ya, nggak apa-apa. Tambah-tambah pengetahuan sedikit. Tadi kan kalian bilang demokrasi itu ada demokrasi terpimpin sama demokrasi liberal, dan kedua-duanya tuh berjalan waktu pemerintahan Presiden Soekarno kan. Jadi apa sih yang membedakan demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal itu? Bedanya nih ya Rom, kalau semisal demokrasi liberal tuh mengarah pada kebebasan satu individu yang tetap dilaksanakan dengan bertanggung jawab, sedangkan demokrasi terpimpin itu terpusat pada pemimpin atau presidennya. Emang ada ya dampak yang ditimbulkan dari sistem penerapan demokrasi liberal dan terpimpin? Tentu saja ada. Kalau dampak dari demokrasi liberal itu sering terjadi pergantian kabinet dalam waktu singkat. Terus program kabinet itu sering tidak dilaksanakan secara menyeluruh dan sering terjadi persaingan antar partai. Sedangkan untuk dampak dari demokrasi terpimpin itu diangkatnya Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan diberikannya kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden, dan juga banyaknya penyimpangan yang terjadi atas Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Oh iya, dari dampak tersebut apa sih pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat? Oh, jadi kondisi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal ditandai dengan ketidakstabilan dalam bidang ekonomi, yaitu Indonesia mengalami defisit keuangan yang besar dan utang negara yang tinggi. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, permasalahan ekonominya yaitu inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisi, kegiatan ekspor dan impor yang macet, dan naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Jadi banyak nih dampak yang ditimbulkan akibat diterapkannya sistem demokrasi di Indonesia. Gimana sih upaya pemerintah untuk mengatasinya? Kalau untuk demokrasi liberal, upaya pemerintah yaitu dengan mengadakan pemotongan nilai mata uang. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya devaluasi atau penurunan nilai mata uang. Tujuan dari adanya devaluasi sendiri yaitu untuk membendung inflasi agar tidak semakin tinggi dan juga mengurangi jumlah mata uang yang beredar di masyarakat. Jadi apa sih alasan Presiden Soekarno mengubah demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin? Menurut Insinyur Soekarno, demokrasi liberal itu tidak sesuai dengan situasi Indonesia. Jadi, ia mencari sistem berdasarkan sistem musyawarah dan mufakat di bawah arahan seorang pemimpin yang disebut juga dengan demokrasi terpimpin. Jadi apa sih Rum tujuan dari sistem demokrasi itu? Nah, menurut yang aku baca-baca di Google nih ya, demokrasi liberal itu bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang bebas. Sedangkan kalau demokrasi terpemimpin bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam berbagai kelompok dalam masyarakat.